kecemasan saat mau presentasi ataupun ada kesulitan dalam mengucapkan ataupun dalam menggunakan bahasanya atau tutur katanya gitu Bu Mega? Ya, mencakup semuanya Mbak, karena kekurangan dari saya itu ada dari public speaking seperti itu. Nah, kalau di public speaking itu kan kita hampir semua orang ataupun semua siswa itu kesulitannya ada di public speaking. Maka dari public speaking itu kita akan terlatih, bisa dilatih Mbak. Dengan cara apa ya? Yang pertama kita harus meningkatkan rasa percaya diri kita bahwasanya ini loh saya harus bisa, saya harus mampu, meskipun itu diupayakan, meskipun tidak semaksimal gitu, tapi kita itu juga sudah berusaha, sudah mau melaksanakannya dan dorongan dari hati kita. Jadi kepercayaan itu sudah dibuat dari diri kita sendiri. Kalau kita percaya, maka sebuah presentasi itu akan berjalan dengan lancar. Dan public speaking itu juga perlu dilatih. Untuk melatih public speaking itu seperti apa? Contohnya kalau contoh sendiri ya Mbak ya, itu kita mengambil salah satu kaca. Nah, di situ kita lihat sebuah diri kita sendiri. Bagaimana sih diri kita waktu menyampaikan, apakah benar atau tidak? Di situ kita akan tahu kelemahan kita pada waktu public speaking dan kesalahan kita pada waktu public speaking. Dan public speaking itu juga bisa dilaksanakan pada contohnya yang ya kalau sekarang ini pada itu kan biasanya itu public speaking-nya sudah bagus. Untuk menambah public speaking sendiri itu cara metodenya seperti apa? Untuk metodenya yaitu metodenya bukan dari metode sih menurut saya, tapi dari kepercayaan diri kita sendiri gitu. Jadi biasanya mungkin yang dilakukan itu pada waktu Mbak Mega mau presentasi itu ada rasa takut, terus ada rasa cemas, takut salah dan benarnya itu pasti ada ya kan Mbak ya. Jadi dari situ kita akan bisa belajar gitu bahwasanya public speaking itu tuh tidak semudah Mbak Mega. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak Mega hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk perkuliahannya bagaimana Mbak Mega? Alhamdulillah lancar. Terus bagaimana dari hasil yang pertemuan kita yang pertama kemarin Mbak Mega? Apakah sudah membuahkan hasil ataupun masih belum Mbak Mega? Gini Mbak Dian, untuk yang pertemuan kemarin itu alhamdulillah saya ada peningkatan untuk kepercayaan diri saya atas solusi yang diberikan oleh Mbak Dian ini. Jadi saya terima kasih. Tetapi kepercayaan diri saya masih kayak belum 100% percaya gitu ya. Maksudnya itu masih belum bisa mengendalikan kecemasan itu saat maju presentasi. Ya, memang untuk percaya diri itu memang bertahap banget. Jadi harus kita presentasi yang saat ini harus sudah lebih wow dari yang kemarin. Jadi percaya diri itu memang sudah dilaksanakannya secara bertahap. Dari situ kita akan tahu, oh yang kemarin saya itu ngomongnya sering
salah ataupun juga ya untuk saat ini alhamdulillah sudah baik gitu kan ya. Terus untuk kecemasan saya biasanya itu kan kalau sebelumnya itu kan masih cemas, takut salah omongannya, terus takutnya itu bagaimana gitu kan ya Mbak Mega. Jadi itu semua memang ada tahapannya. Jadi Mbak Mega itu nggak perlu khawatir. Yang penting yang pertama yaitu yang penting dan yang pertama dan yang paling utama adalah Mbak Mega harus meyakinkan dirinya bahwa Mbak Mega harus bisa melaksanakan apa yang dipercayai. Nah, jadi dari diri kita sendiri itu harus percaya ini loh saya itu harus mampu gitu. Untuk itu bagiannya untuk itu bagiannya pas saya maju presentasi itu kan ada yang bertanya, itu kan kadang-kadang saya tuh merasa bahwasanya saya tuh bisa menjawab, tapi setelah saya ingin menyampaikan langsung itu tiba-tiba itu hilang di pikiran saya kayak blank gitu. Itu kenapa ya Mbak? Nah kalau kayak gitu biasanya itu Mbak Mega itu merasa jawaban saya ini benar atau tidak ya nanti ke depannya. Nah, di situ Mbak Mega bisa mengurangi rasa kecemasannya Mbak Mega. Jadi tak perlu cemas entah itu jawabannya mau benar ataupun mau salah, yang penting Mbak Mega sudah berusaha menjawab dari audiens. Tapi kadang-kadang juga dari audiens itu kayak menambah-nambahkan gitu loh kata-kata. Kayak contohnya tuh saya menjawab dengan sesuai dengan kepercayaan saya. Tapi kadang-kadang audiens itu kayak malah sebaliknya kayak nggak belum mau menerima jawaban yang saya kasih kepada mereka, belum puas. Nah, terus itu Mbak Mega itu harus meningkatkan lagi rasa kesabaran. Nah, dari situ kan biasanya bisa ya Mbak Mega ya, dari audiens yang menimbulkan pertanyaan itu kan biasanya masih ngotot gitu kan untuk menjawab, oh ini pertanyaannya saya itu seperti ini, kenapa harus dijawab seperti ini gitu kan Mbak Mega ya. Jadi Mbak Mega di situ harus tetap menanggapinya meskipun entah itu jawabannya Mbak Mega nanti bisa diterima oleh audiens tersebut ataupun tidak. Oke, terima kasih Mbak Diani atas solusi yang diberikan oleh panjenengan kepada saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama Mbak Mega, semoga apa yang kita dapatkan ataupun solusi yang bisa saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat untuk Mbak Mega dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Mega, semoga sukses selalu untuk jenengan. Terima kasih ya. Ya.